Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Mohon izin, saya Firman Dika Patrisna Dunavani dari kelas D4 RKK Polbit NIT 0820 008 103. Saya di sini akan mempresentasikan ujian untuk tengah semester praktek instrumentasi alarm dan sistem monitoring dengan judul Boiler. Pengertian boiler. Boiler atau ketel uap adalah suatu alat berbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk memproduksi stem uap. Stem diperoleh dengan memanaskan air yang berbeda di dalam bejana dengan bahan bakar. Boiler mengubah energi-energi kimia menjadi bentuk energi yang lain untuk menghasilkan kerja. Aplikasi boiler di kapal. Fungsi utama boiler di kapal adalah untuk menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan oleh boiler selain sebagai pemanas bahan bakar kapal seperti yang telah disebutkan, juga bisa digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang juga digunakan sebagai motor penggerak utama kapal. Boiler kapal atau ketel uap memanaskan cairan yang ada di dalamnya dan mengubah cairan tersebut menjadi uap. Uap yang telah terbentuk kemudian dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Bisa untuk menggerakkan turbin uap atau digunakan sebagai sumber panas. Fungsi boiler di kapal. Fungsi boiler di kapal adalah untuk menghasilkan daya untuk penggerak utama dan penggerak bantu, untuk peralatan pemanas ruangan, bahan bakar, muatan minyak, dan lain-lain. Pada kapal tanker digunakan sebagai pembersih tangki minyak atau tank cleaning. Boiler kapal merupakan bagian dari peralatan yang digunakan untuk membantu kerja mesin penggerak utama. Pengoperasian boiler. Dalam melaksanakan kerjanya, boiler kapal membutuhkan beberapa peralatan yang lain. Seperti definisinya, boiler kapal merupakan peralatan yang digunakan untuk mengubah cairan yaitu air menjadi uap. Maka boiler kapal membutuhkan bahan yang akan diubah menjadi uap yaitu air atau bisa disebut feed water. Untuk mengubah cairan menjadi uap, boiler membutuhkan panas. Panas yang diperoleh dari bahan bakar. Boiler kapal memiliki peran yang penting juga dalam operasional mesin penggerak utama. Bahan bakar yang dipindahkan oleh pompa pada umumnya adalah bahan bakar yang memiliki viskositas yang tinggi. Viskositas ini mempengaruhi kekentalan bahan bakar, sehingga jika nilai viskositas tidak diturunkan, maka bahan bakar akan mengental dan sulit untuk dipompa dan sulit untuk masuk menuju nozzle bahan bakar mesin penggerak utama. Untuk menurunkan kekentalan ini, maka bahan bakar harus dipanaskan terlebih dahulu. Proses pemanasan bahan bakar tidak boleh menggunakan api karena bahan bakar akan dengan mudah terbakar. Proses pemanasan bahan bakar tersebut menggunakan aliran uap panas yang dialirkan melalui pipa-pipa yang dipasang dalam tangki bahan bakar atau pada jalur aliran bahan bakar menuju mesin penggerak utama. Uap panas yang dialirkan tersebut diperoleh dari boiler kapal. Pemeriksaan dan repair. Pemeriksaan ketel uap dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Debnaker, yaitu stem drum, water drum, superheater tube, kebersihan, kekuatan material, kondisi material, dan water tube. Bagian-bagian tersebut tentunya dikaitkan dengan bagian-bagian yang bertekanan tinggi yang sangat membahayakan bagi keselamatan manusia. 2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu bagian yang tidak bertekanan tinggi, yang mana bagian tersebut dikaitkan dengan produktivitas dan hal-hal yang mengganggu efisiensi boiler, misalnya pada rangka bakar, dinding boiler casing, impeller, damper, dan isolasi, dan sebagainya. Setelah kedua belah pihak menentukan bagian-bagian yang mana perlu diadakan perbaikan dan penggantian, maka dimulailah repair, misalnya pada penggantian pipa air, penggantian pipa uap, penggantian pipa gas, perbaikan batu-batu dinding, perbaikan casing, perbaikan impeller,
dan isolasi. Apabila pekerjaan repair ternyata sudah selesai, maka selanjutnya akan diadakan pemeriksaan yang ketiga oleh pihak Depnaker dan perusahaan. Hydrostatis test untuk menentukan bahwa boiler tersebut sudah memenuhi syarat untuk dioperasikan, maka dilakukan hydrostatis test. Hydrostatis test yaitu perlakuan pemadatan boiler dengan menggunakan air dingin dan bersih untuk mengetahui dan meyakinkan bahwa boiler tersebut dalam keadaan tidak bocor baik pada valve, backing, dan pipa. Cara pemadatan yang benar adalah 1. Boiler dalam keadaan kosong, drain valve ditutup rapat, safety valve difrangen mati, stem valve uap induk ditutup rapat, fan valve stem drum dan superhead dibuka penuh. 2. Jalankan pompa feed water dengan bukaan kecil dengan kondisi air pengisi yang memenuhi syarat. 3. Setelah air boiler penuh sehingga air tumpah melalui fan valve dan meyakinkan bahwa udara tidak ada, matikan pompa dan tutup fan valve. Jalankan pompa khusus pemadatan dengan kapasitas yang kecil untuk mendapatkan kenaikan tekanan secara perlahan. 5. Kenaikan tekanan pada pemadatan adalah 10% dari tekanan kerja yang diizinkan. Tekanan pengujian yang diizinkan adalah A. Tekanan kerja kurang atau sama dengan 5 kg per cm kuadrat, maka tekanan pemadatan sama dengan 2 kali tekanan kerja. B. Tekanan kerja lebih dari 5 kg per cm kuadrat lebih kecil dari 10 kg per cm kuadrat, maka tekanan pemadatan sama dengan 5 plus tekanan kerja. C. Tekanan kerja lebih dari 10 kg per cm kuadrat, maka tekanan pemadatan sama dengan 1,5 kali tekanan kerja. Sedangkan untuk boiler yang sudah digunakan, tekanan pemadatan sama dengan tekanan kerja maksimum plus 3 kg per cm kuadrat. 6. Penekanan pada tekanan pengujian dilakukan tidak terlalu lama, maka sesudahnya tekanan diturunkan pelan-pelan dengan kecepatan 5 kg per cm kuadrat per menit maksimum. Perawatan air boiler. Air adalah media yang digunakan dan murah untuk konduksi panas ke suatu proses. Kualitas uap yang dihasilkan dalam sistem boiler dipengaruhi oleh pengolahan air yang tepat. Kualitas air yang dipasok ke dalam boiler juga mempengaruhi efisiensi operasi dan umur boiler. 2. Air mengandung berbagai zat yang terlarut seperti mineral, gas-gas campuran, dan benda asing yang seperti kotoran dan sebagainya. Apabila terjadi kenaikan panas dan tekanan terhadap air, hampir semua bahan-bahan terlarut akan terpisah dari larutan menjadi partikel padat yang jika dibiarkan akan terjadinya pembentukan endapan dan kerak air. Air boiler harus bebas dari endapan padat supaya proses transfer panas terjadi dengan cepat dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.